Makasih Pak Menko, teman-teman media. Jadi yang terkait dengan Kementerian Keuangan, tentu sebagai bagian dari Satgas P2SP, kita akan connect dengan yang kebutuhan pajak, yang kebutuhannya kepabeanan dan cukai. Jadi laporan yang masuk, yang nanti lewat kanal ini akan ditindaklanjuti kalau ada yang terkait dengan insentif perpajakan, tentang aturan perpajakan akan jadi masukan kita dan kita diskusikan di dalam Satgas ini. Khususnya itu untuk yang Pokja 2. Kalau yang Pokja 1 soal realisasi anggaran, biasanya kan kita memang menyampaikan setiap bulan. Nanti kita akan update terus tentang PKH, yang tadi program-program strategis nasional. Itu poin pertama, jadi Kementerian Keuangan akan terlibat secara aktif dalam Satgas ini. Yang kedua adalah yang terkait dengan KUR, yang tadi tentu dengan ada perubahan kebijakan dari Komite Kebijakan KUR, nanti alokasi subsidi bunganya akan mengikuti. Jadi nanti di tempatnya Pak Prima di Perbendaharaan akan merespons sesuai dengan hitungan yang dari Kementerian UMKM. Nanti tetap sebagai KPA-nya di Kementerian UMKM. Yang ketiga, saya ingin mengupdate tentang yang terkait dengan bencana, penanganan yang terkait dengan bencana. Yang pertama adalah kemarin alokasi bantuan untuk pemerintah daerah telah disampaikan 52 kabupaten kota, 4 miliar, dan juga provinsi, 3 provinsi telah disalurkan. Dan ini sudah disalurkan dari APBN. Yang kedua adalah kita akan membuat, Kementerian Keuangan akan membuat penyaluran transfer ke daerah tanpa syarat salur untuk daerah yang terkena bencana. Karena kita pahami bahwa pemerintah daerahnya tentu sedang kesulitan, karena itu kita akan menyederhanakan dan praktis membuat syarat salurnya itu bisa jadi lebih otomatis. Tentu ini setidaknya nanti untuk tahap tanggap darurat, dan nanti kita lihat lagi situasi yang berikutnya. Ketiga, untuk sejumlah pemerintah daerah yang kita udah mendeteksi, ada sejumlah pemerintah daerah yang punya pinjaman PEN ketika dulu kita membuat program pemulihan ekonomi nasional. Dan sebagian dari pinjaman ini dipakai untuk membangun infrastruktur. Sehingga yang akan kita lakukan adalah akan dilakukan assessment terhadap infrastruktur tersebut. Kalau terkena bencana alam seperti longsor, banjir, atau seterusnya, sampai seberapa jauh masih bisa digunakan. Kalau dia masih bisa digunakan, ya tentu nanti kita akan lihat apakah diperlukan restrukturisasi. Kalau tidak bisa digunakan, kita akan cari cara untuk melakukan simplifikasi, bahkan sampai dengan pemutihan. Kalau memang sudah benar-benar benar-benar hancur gitu karena bencana alam kemarin. Tentu ini nanti membutuhkan tata kelola yang baik untuk menetapkan jenis infrastrukturnya sudah seberapa rusak yang didanai oleh pinjaman PEN tersebut. Ini khusus kepada PT SMI. Kemudian yang terakhir adalah tentu kita menyiapkan anggaran untuk 2026. Pak Menteri Keuangan juga sudah menyampaikan kita akan siapkan anggarannya, kita cari dari seluruh anggaran yang ada, dan ada yang di Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, ada yang untuk pembangunan infrastruktur, dan yang lain tentu akan kita diskusikan sesudah meskipun masih dalam tahap tanggap darurat, tapi kita mulai mengidentifikasi infrastruktur apa saja yang perlu kita bangun. Selama ini APBN tahun 2025 ini kan juga memiliki impres jalan, ada impres irigasi, impres kawasan, dan yang lainnya. Tentu nanti kita orkestrasikan supaya bisa memberikan prioritas kepada pembangunan kembali infrastruktur yang terdampak di daerah yang terdampak bencana. Saya rasa demikian 3 poin yang kami sampaikan dari Kementerian Keuangan, Pak Menko. Terima kasih, Pak.